Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, di sini ada teks berjudul Pawai Budaya. Silahkan dibaca pelan-pelan. Nah, sudah selesai. Ada berapa paragraf? Betul sekali, ada 5 paragraf pada teks berjudul Pawai Budaya. Tahukah kalian apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Yang dibicarakan pada paragraf pertama akan kita bahas dahulu mengenai gagasan pokok. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, untuk menentukan gagasan pokok, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, baca dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang menjadi kalimat utama. Bisa pada kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir. Dan yang terakhir, gagasan pokok dirumuskan dari kalimat utama. Nah, kembali lagi ke paragraf 1 teks Pawai Budaya. Pada kalimat yang mana? Kalimat utamanya, kalimat yang terakhir, atau kalimat yang pertama? Benar, kalimat utama terdapat pada kalimat pertama. Jadi gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Mudah bukan? Selanjutnya tugas kalian yaitu menentukan gagasan pokok pada paragraf kedua sampai paragraf terakhir. Nah, setelah kalian membaca teks Pawai Budaya, kalian tentu menjadi banyak tahu bahwa Indonesia kaya akan budayanya. Pada setiap provinsi terdapat tari adat, rumah adat, ada juga alat musik tradisional, ada juga pakaian adat. Nah, kenapa Indonesia bisa sangat beragam? Jawabannya adalah yang pertama, perbedaan sejarah dan latar belakang munculnya masing-masing daerah. Jadi sejarah di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua maupun Sumatera itu berbeda-beda. Kemudian adanya perbedaan lingkungan dan kenampakan alam di setiap daerah. Setiap daerah di Indonesia lingkungan dan kenampakan alamnya bermacam-macam. Ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pesisir pantai, dan lain-lain. Kemudian ada juga perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Yang terakhir ada keterikatan setiap suku pada lingkungan tempat tinggal. Nah, sebagai anak Indonesia yang baik, kita tentu harus menghargai perbedaan dan keanekaragaman. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita bisa mempelajari budaya daerah lain. Misal kita dari suku Jawa, bisa mempelajari adat atau tarian dari Pulau Sumatera. Bisa
tari piring, atau tari bungong jumpa, dan yang lain-lain. Yang kedua, menghormati suku lain yang sedang melaksanakan upacara adat. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Dan yang terakhir, melaksanakan adat istiadat yang berlaku di daerah tempat tinggal kita. Nah, salah satu keanekaragaman di Indonesia yaitu alat musik tradisional. Yang pertama ada angklung dari Jawa Barat. Ada juga keso-keso dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga kecapi dari Jawa Barat. Lalu ada sasando dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir ada tifa dari Papua. Semua alat musik ini merupakan keanekaragaman yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Masih banyak alat musik yang lain. Nah, alat musik ini menghasilkan bunyi. Nah, tugas kalian yang kedua yaitu menemukan atau mencari alat musik tradisional yang lain. Bisa dicari di Google, di buku sumber yang lain. Nah, alat musik yang tadi menghasilkan bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi dapat dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, banyaknya getaran disebut frekuensi. Satuan frekuensi disebut hertz, yang dilambangkan dengan huruf Hz. Jenis-jenis bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik yaitu jangkrik, angsa, dan anjing. Kedua, bunyi audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 dan 20 Hz. Bunyi inilah yang bisa kita dengar. Nah, yang terakhir ada bunyi ultrasonik. Bunyi ini frekuensinya sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz. Bunyi ini didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nah, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, dan bunyi merambatnya melalui benda padat, cair, dan gas. Tapi bunyi tidak bisa merambat pada ruang hampa. Ruang hampa contohnya di luar angkasa. Ketika di luar angkasa, kita tidak bisa mendengar bunyi. Jadi ketika kita bersuara pun lawan bicara kita tidak akan mendengar suara yang kita hasilkan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat belajar.